akan menjelaskan materi tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Ya, pengertian Al-Quran dan hadis itu yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Kemudian sebelum kita mulai, terlebih dahulu Bapak akan membacakan materinya. Materi yang pertama yaitu pengertian Al-Quran secara keseluruhan, yaitu yang ada di papan tulis ini, di mana Al-Quran huwal kitabul mu'jizu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahibi al-manqulu ilaina bitawaturi al-muta'abbadu bi tilawatihi. Yang mana artinya yaitu Al-Quran yaitu kitab yang menjadi mukjizat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-maktubu fil masahibi, ditulis di mazhab-mazhab. Pada zaman dahulu itu Al-Quran itu ditulis di setiap mazhab. Biar apa? Biar tidak tercecer, tidak hilang, tidak lenyap begitu saja. Makanya ada pedoman ditulis di mazhab-mazhab, berpah-berpah, korma dan lain sebagainya. Al-manqulu ilaina bitawaturi, yaitu disampaikan kepada yang bermutawatir. Sifatnya mutawatir itu artinya secara jelas, tidak ada keraguan. Di samping itu al-muta'abbadu bi tilawatihi, artinya menjadi nilai ibadah bagi yang membacanya. Menjadi nilai ibadah bagi yang membacanya. Itu yang secara umum. Nah, sementara pengertian Al-Quran itu secara bahasa, ya, pengertian Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya apa? Qara'a artinya bacaan, yaqra'u sedang dibaca, Qur'anan itu masdar. Artinya dari bahasa qara'a yaqra'u Qur'anan itu mengandung arti bacaan. Al-Quran itu sebagai bacaan. Makanya kalau seandainya kita mempunyai Al-Quran tidak pernah dibaca, itu tidak sesuai dengan kitab suci pegangan orang Islam. Karena pegangan orang Islam itu Al-Quran itu harus sering dibaca sesuai dengan pengertiannya. Nah, kemudian daripada itu di dalam Al-Quran ini juga ada yang namanya nama-nama lain. Nama-nama lain dari Al-Quran itu, yang pertama namanya Al-Quran, ya. Yang kedua Alkitab, yang ketiga Al-Furqan, yang keempat Az-Zikru, yang kelima At-Tanzil. Nah, di sini 5 nama dari nama Al-Quran ini mempunyai arti masing-masing. Kalau yang pertama Al-Quran itu tadi artinya bacaan, Alkitab yaitu kitab, ya, ada tulisan. Al-Furqan itu pembeda, Az-Zikru itu pengingat atau sebutan, At-Tanzil itu waktu diturunkan. Nah, itu nama-nama daripada Al-Quran. Nah, jadi daripada pengertian tersebut banyak juga yang mendefinisikan perbedaan-perbedaan pengertian. Ya, dalam hal tersebut berupa Arab semua. Oleh sebab itu tidak usah kita bahas. Yang jelas kalian mengerti pengertian secara bahasa yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Secara istilah yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu aja. Kita ambil singkatnya. Secara bahasa artinya bacaan, secara istilah kalam Allah atau kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Gimana yang membacanya mendapatkan nilai ibadah, al-muta'abbadu bi tilawatihi. Nah, itu. Tapi kalau bacaan-bacaan yang lain tidak ada yang nilai ibadah. Baca Quran kita nggak ada nilai ibadah, atau nonton video di HP nggak ada yang namanya nilai ibadah. Tapi kalau Quran sekali kita baca dengan ikhlas itu modal nilai ibadah. Paham kira-kira? Nah, sekarang mari kita sama-sama membacanya terlebih dahulu ya, dengan suara keras. Sifat umum, bergabung sekalian kita baca bareng-bareng.
kemudian nanti kita baca secara terperinci. Ikuti Bapak. Setelah Bapak Bismillahirrahmanirrahim baru kalian ya. Lihat apa namanya patokan tangan Bapak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Huwal kitabul mu'jizu. Wal kitabul mu'jizu. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubu fil mashahifi. Al-maktubu fil mashahifi. Al-manqulu ilaina. Al-manqulu ilaina. Al-muta'abbadu bi tilawatihi. Al-muta'abbadu bi tilawatihi. Di sini kok kurang kerasnya suaranya. Ya. Nah, itu cara bacanya ya. Jadi harus tegas ketika kita membaca. Sekarang saya suruh per kelompok. Saya suruh membaca per kelompok. Kita mulai dari ini. Bapak pandu, kalian ikutin Bapak. Upayakan suaranya walaupun 5 orang, tapi suaranya lebih dari 10. Ya, paham? Sebegitu selesai Bapak, langsung ikutin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Huwal kitabul mu'jizu. Wal kitabul mu'jizu. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubu fil mashahifi. Al-maktubu fil mashahifi. Al-manqulu ilaina bit tawaturi. Al-manqulu ilaina bit tawaturi. Al-muta'abbadu bi tilawatihi. Al-muta'abbadu bi tilawatihi. Ya, bagus. Giliran kelompok yang kedua. Ini suara cewek harus nyari ya. Jangan sampai kalau dengan suara cowok. Ya, kalau di sini cowok semua, di sini cewek semua. Saya anggap cewek juga tadi. Yuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Huwal kitabul mu'jizu. Wal kitabul mu'jizu. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu rusak namanya kalau pada akhir. Sekarang giliran kelompok ini. Giliran kelompok ini harus keras ya. Jangan ada suara yang ditahan-tahan. Dengar suara Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Wal kitabul mu'jizu. Wal kitabul mu'jizu. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubu fil mashahifi. Al-maktubu fil mashahifi. Al-manqulu ilaina Al-manqulu ilaina bit tawaturi. bit tawaturi. Al-muta'abbadu Al-muta'abbadu bi tilawatihi. bi tilawatihi. Ya, selesailah. Ya, proses belajar mengajar kita, namun yang terakhir kali kita akan adakan kuis pertanyaan. Ya, akan diadakan kuis pertanyaan. Apa yang telah Bapak sampaikan tadi, saya harap kalian bisa menjawab dengan lancar tanpa ada keraguan. Ya, baik itu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 harus lancar menjawabnya. Paham? Paham? Sekarang saya ajukan satu pertanyaan untuk kelompok yang pertama. Ya, sudah siap nak? Siap? Tadi sudah siap. Ya. Sekarang untuk kelompok yang pertama, soalnya jelaskan pengertian Al-Qur'an secara etimologi menurut Subhi Saleh. Jawab Pak. Al-Qur'an huwal kitabul mu'jizu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubu fil mashahifi. Al-manqulu ilaina bit tawaturi. Al-muta'abbadu bi tilawatihi. Iya, bagus. Itu anak pintar namanya seperti itu ya. Jadi jangan ragu-ragu apa yang disampaikan Bapak materi itu harus ada di dalam rekaman. Karena kalian ini kan mempunyai memori semua, bukan HP aja yang memori. Ya, rekaman itu harus difungsikan. Sekarang soal yang kedua untuk kelompok kedua. Soal yang kedua untuk kelompok kedua. Siap? Siapa saja yang boleh menjawab? Yang penting jawabannya lancar. Jelaskan nama lain dari Al-Qur'an. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Alkitab, yang ketiga Al-Furqan, yang keempat Al-Zikru, yang kelima Al-Tanzil. Bagus.
Itu sama berarti dengan kelompok pertama tadi. Anak bapak memang tidak diragukan lagi, pinter-pinter semua. Sekarang giliran kelompok 3. Siap nak ya jawab? Jelaskan pengertian dari. Ya, jadi untuk hari ini anak-anak kita cukupkan pelajaran kita. Mudah-mudahan kalian bisa lebih aktif lagi belajar di rumah untuk mencapai pembelajaran yang lebih efektif ya. Mudah-mudahan sukses sampai seterusnya. Amin. Allahumma amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.